Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati. Saya perwakilan guru pembimbing dari SDN Sri Rahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Saya dari tim Geliat, Gerakan Literasi Asik Terpadu. Saya di sini akan melaksanakan tugas tantangan literasi numerasi bulan April 2025, yaitu mewawancarai profesi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf saya izin mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya mewawancarai Ibu untuk melaksanakan tugas tantangan literasi numerasi bulan April 2025? Ya, dengan senang hati apabila bisa membantu. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati. Ya. Saya sekolah di SDN Sri Rahayu sebagai guru pembimbing literasi 2025. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan ini. Baik Bu, saya akan memulai sesi wawancaranya sesuai profesi Ibu. Sebelum memulai wawancara, apakah Ibu berkenan memperkenalkan diri Ibu? Ya, baiklah. Nama saya Rum Rumiasi, guru dari salah satu SD yang ada di Kecamatan Cikancung, tepatnya di SD Sri Rahayu. Bagaimana kabar Ibu kali ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik, kita mulai sesi wawancaranya Ibu. Ya. Sudah berapa lama Ibu menjalani profesi sebagai guru? Iya, kalau dihitung mungkin dari tahun 1987 mungkin kurang lebih ya 38 tahunan lah, 30 tahun lebih ya, 30 tahun lebih menjadi guru. Lama sekali ya Bu ya. Di mana pertama kali Ibu menjalani tugas mengajar? Tugas mengajar. Untuk mengajar diawali tahun 1987 ketika lulus dari sekolah guru tahun 86, 87 sudah mengajar di SD Neglasari Kota Madya Bandung. Dilanjutkan mengajar di beberapa sekolah, ada di SD Al-Amin, kemudian siang harinya mengajar di SMP Kemah dan SMP YPKS juga. Gitu. Banyak juga ya Bu ya pengalamannya. Iya, dilanjutkan langsung ketika diangkat itu tahun 1993 setelah lulus dari IKIP kalau zaman dahulu, sekarang UPI mungkin diangkat di Cililin, Kabupaten Bandung Barat kalau sekarang, dan pindah mengajar tahun 1997 di SD Sri Rahayu yang Ibu tempati sekarang. Gitu, ya. Untuk saat ini Ibu mengajar di kelas berapa? Alhamdulillah tahun ini mengajar di kelas 6 lagi. Kelas ya. 6 lagi. Ya, langganan di kelas Langganan 6. ya Bu ya. Apa sih yang menjadi motivasi Ibu untuk menjadi seorang pendidik? Ya, motivasi pertama dulu mungkin waktu anak-anak ya, ketika melihat guru rasanya menyenangkan gitu ya. Cukup menyenangkan ketika melihat ada guru yang mengajar, tapi cuma sebatas senang. Jadi punya kalau besar ingin jadi guru gitu ya. Tapi setelah berlanjut lebih dewasa ternyata ada salah satu motivasi yang lain, yaitu ingin ikut serta menyumbangkan ilmu, menyebarkan ilmu untuk generasi berikutnya, karena mengingat ada 3 hal yang akan mengocor atau mengucur pahalanya, mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal, yaitu 1, doa anak yang soleh, kemudian amal jariah, kemudian ada ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Nah, itulah jadi salah satu pendorong ingin
menjadi seorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dengan menularkan sedikit berbagi ilmu itu. Masya Allah ya Bu, mulia sekali cita-citanya. Apakah Ibu ada kegiatan lain selain mengajar di sekolah? Kegiatan lain mungkin masih bergerak di dunia pendidikan untuk sore-hari, mungkin untuk saat ini ada mengikuti ikut mengajar anak-anak diniyah mengaji gitu di sore hari. Kemudian juga kegiatan lain ikut kegiatan literasi dan intinya senang menulis gitu ya. Jadi menulis buku gitu. Menulis ya. Iya. Sejak kapan Ibu menjadi seorang penulis? Untuk menulis buku yang diterbitkan mungkin sekitar tahun 2018. Tapi dasar untuk menulis itu diawali dengan senang membaca, menulis dengan waktu SMP itu ketika ada sesuatu kejadian atau apa suka ditulis di catatan harian. Kemudian menginjak SPG sekitar tahun 85, 86 gitu ya, masih suka menulis. Itu ada puisi, ada artikel gitu ya. Alhamdulillah ada catatan cerita ya, cerita yang dikirim ke salah satu media yaitu Mangle, alhamdulillah dimuat. Kemudian di Pikiran Rakyat juga alhamdulillah ada artikel yang dimuat dan itulah yang menjadi mendorong untuk tetap selalu menulis. Nah, dari situ akhirnya berlanjut terhenti sejenak karena ada tugas mengajar di daerah yang lain. Akhirnya menulis kembali untuk diterbitkan itu sekitar tahun 2018. Insya Allah luar biasa sekali ya Bu ya. Buku apa saja yang pernah Ibu terbitkan? Yang diterbitkan diantaranya mungkin ada yang paling banyak itu kumpulan puisi, kemudian ada cerita anak, ada artikel juga ada, kemudian ada puisi yang berbentuk sisindiran dalam buku bahasa Sunda juga ada, dan ini alhamdulillah sekitar 60 buku sudah bisa ditulis gitu ya. Alhamdulillah bisa istilahnya ada sesuatu yang berbekas gitu ya itu. Ya. Apa sih yang membuat Ibu tertarik menjadi seorang penulis? Pada awalnya tidak ada ya, tidak ada ingin jadi penulis itu pada kecil tidak ada, hanya dari senang membaca itu, dari senang membaca, kok lama-lama mencoba untuk menulis gitu ya. Setelah menulis, oh ingin ada sesuatu ketika ada yang ingin disampaikan, pesan yang akan ingin disampaikan pada orang lain gitu ya. Ternyata bisa juga selain kita mengajar, bisa juga menyampaikan pesan kita pada orang lain itu dalam bentuk tulisan, bisa puisi, bisa cerita mungkin untuk anak-anak sekarang. Dan untuk intinya mungkin ingin memperbanyak cerita anak-anak yang bisa pesannya itu sampai ke anak-anak SD, di mana melihat sekarang banyak anak-anak yang sudah kehilangan istilahnya untuk Minat moral ya, pesan moral ya. Jadi ingin ada pesan moral yang disampaikan khususnya pada anak-anak dan generasi yang mendatang. Itu mungkin. Ibu di mana biasanya untuk menulis buku biasanya di mana? Buku ya. Iya. Menulis buku ini tidak terikat oleh tempat ya. Tempat dan waktu juga tidak terikat. Mungkin ketika menunggu kereta gitu ya, kereta datang atau sedang di dalam perjalanan, ada waktu-waktu luang, sedang menunggu di ruang tunggu atau di rumah ketika ada menghilangkan kejenuhan ya, bisa menulis di saat-saat atau ada spontan gitu ya, spontanitas menulisnya, jadi tidak dibatasi oleh
waktu gitu ya, dan tempat gitu ya, itu iya. ya. Bisa di mana saja ya Bu ya. Apa suka duka dengan profesi yang selama ini Ibu jalani dari guru maupun penulis? Suka dukanya, tentu dukanya ada ya, Iya. tapi dukanya tidak sebanyak sukanya gitu ya. Kalau suka alhamdulillah suka gitu ya, Iya. suka menjadi seorang banyak sukanya, menyenangkan, dimana dengan jadi seorang guru, satu banyak anak-anak, banyak saudara juga, kemudian juga perasaan muda terus gitu, padahal tidak ingat umur gitu ya, tidak ingat umur sudah tua, oh merasa oh iya berbaur dengan anak-anak dan rekan-rekan yang lain. Selain itu juga dengan menjadi seorang guru, alhamdulillah bisa banyak teman, kemudian ilmu, ingin selalu mencari ilmu itu selalu tetap ada gitu ya. Jadi tidak terputus mengingat kembali lagi, oh menuntut ilmu itu sejak dari buayan sampai masuk ke tiang lahat ya, ke liang lahat, dan dengan adanya guru itu otomatis kita dituntut untuk selalu terus belajar gitu. Jadi tidak ada hentinya. Jadi itu untuk sukanya mungkin di penulis mungkin dengan adanya menulis ini bisa terbang gitu ya, bisa terbang, kita bisa pergi ke suatu tempat yang tidak diduga gitu ya, dengan kegiatan menulis ini, ketika kita ada launching buku, ada pemberian penghargaan, berkumpul dengan para penulis gitu ya, dan alhamdulillah bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat gitu ya, sehingga bisa dijadikan pembelajaran bagi saya sendiri sebagai seorang guru, oh kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan yang lain ya. Dan senangnya juga alhamdulillah dari menulis ini ada beberapa penghargaan yang diberikan ya, ada dari kemarin ada dari Bupati Bandung, kemudian juga ada tetap dari menulis, ada dari PPJB ya, penulis Jawa Barat, kemudian juga ada tokoh bahasa dan kesastraan Manusastra, dan istilahnya apa ya, beberapa hal-hal tersebut membuat terus ingin tetap menulis gitu Dan ya, berkarya ya Bu ya. menjadikan motivasi, oh iya saya harus tetap menulis untuk anak-anak khususnya, dan umumnya untuk orang banyak itu mungkin. Mau dibaca mau tidak, istilahnya tetap untuk menulis gitu. Menulis Ya. apa sih pesan Ibu kepada penonton gitu ya untuk anak muda di luar sana untuk menjadi seperti apa ya profesinya seperti Ibu gitu untuk menjadi guru maupun penulis gitu Bu. Ya, untuk para anak-anak muda ya, guru-guru muda dan yang lainnya, generasi muda, mungkin jangan lelah untuk belajar, untuk senang membaca, karena membaca itu salah satu bisa membuka jendela dunia gitu ya. Kita bisa tahu segala sesuatu dengan cara membaca apapun. Nah, itu yang pertama, jangan berhenti untuk tetap membaca dan tetap belajar di mana dan kapan saja. Tidak terbatas oleh tempat ya, karena kita bisa belajar di mana saja. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, berusaha untuk mengerjakan sesuatu itu secara senang hati, dengan ikhlas gitu ya. Jadi sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang lain, minimal untuk diri sendiri ya, umumnya untuk orang lain, dan jangan lupa tetap selalu semangat untuk menjadi generasi yang lebih baik. Mengingat makin ke sini teknologi yang canggih membuat kita harus tetap belajar, dan yang utama pertahankan etika akhlak kita sebagai seorang bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang mempunyai ciri khas istilahnya orang timur
dengan etika orang timur tentunya tidak terlepas dari sebagai seorang yang beragama. Itu saja Iya. mungkin. Masya Allah Bu ya, motivasi sekali dengan berbagai macam prestasi ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Semoga di luar sana termotivasi banyak dengan Alhamdulillah, ya masih alhamdulillah. banyak Iya. kekurangan, tetap belajar Tetap gitu ya. belajar ya Bu ya. Iya, terima kasih untuk tantangan kali ini. Sekian saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai berjumpa di tantangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Tantangan literasi.